tabiat yang namanya tabiat orang yang sudah kecanduan judi online itu otaknya itu pada saat dia kalah nih, kemudian dia tidur, itu di lamunan dia pada saat dia bangun, dia selalu berambisi, dia selalu punya keyakinan bahwa kalau hari ini pasang pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Keyakinan palsu. Nah, itu langsung. Para pemodal judi online kan sudah punya mekanisme, algoritmanya sudah diatur. Itu just games ya, permainan gitu ya. Artinya ada spekulasi di situ. Ada desain bisa jadi gitu ya. Karena ada pengendali dong. Tuh. Nggak mungkin berjalan begitu saja ya. Bahkan tetangga saya sampai jual rumah langsung. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat pengusaha, business owner, dan para leader dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Kang Su di channel podcast Lunas Utang Miliaran dan Syariah Wood. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali bagi saya. Beliau adalah para sahabat lama saya ya, yaitu Kang Rizka dan Kang Nur. Alhamdulillah sudah ada di depan saya kali ini. Bagaimana kabarnya Kang Nur, Mas Rizka? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya? Kang Su. Gimana Kang Su, sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, ini kita beberapa menit ke depan kita akan membersamai teman-teman pengusaha ya, business owner dan para leader ya. Ada satu hal yang akan kita bahas ya, dan ini sangat menarik. Akhir-akhir ini lagi rame-ramenya dibahas di Indonesia. Wah, ya. Menarik nih Kang. Dan Indonesia darurat judi online dan utang. Wis, Ya. betul. Oke. Bagaimana tidak darurat ya, fakta-fakta atau data yang saya peroleh terakhir dari PPATK, judi online transaksinya di tahun 2022 saja sudah mencapai kurang lebih 104 triliun. Wow. Bayangkan ya, itu 2022. Dan di 2023 itu meningkat 2 kali lipat. Ya, terakhir itu 2023 itu kurang lebih transaksi mencapai 300 triliun. Luar biasa. Ya, dan di 2024 kuartal 1 saja Januari sampai Maret itu sudah mencapai transaksinya sekitar kurang lebih 100 triliun. Masya Allah. Bayangkan. Luar biasa 100 triliun. Itu transaksi uang 100 triliun dalam waktu Januari Maret aja seperti apa? Kang Rizka, Kang Rizka ya. Ini judi online bukan lagi masalah yang main-main ya. Efeknya sedemikian rupa, baik di media sosial, ya, di berita-berita online dan lain-lain. Banyak sekali sekarang keluarga bunuh diri gara-gara judi online, kemudian anak-anak sekolah kecanduan, bahkan para pejabat. Bagaimana Kang Rizka? Baik, kalau kita lihat data memang dari tahun 2017 saja itu sudah 2 triliun. Baik. Sudah tembus sampai 2 triliun. Itu artinya kan sangat luar biasa. Karena memang para pembisnis, para pemodal ini mereka menyuguhkan judi online itu sedemikian rupa. Bahkan bisa dikatakan banyak orang mudah untuk mengakses. Sehingga mereka tergiur. Misalkan contohnya mereka dengan cara beriklan di sosial media. Bahkan dengan iming-iming hadiah di awal. Baik. Sehingga terbentuk, ini kayak menggiurkan nih, menguntungkan. Jadi perasaan-perasaan yang menonton tuh menjadi sebuah keyakinan, saya bisa dapat duit dari sini. Baik. Bahkan para pejabat pun bisa jadi terjerat di situ, Pak. Baik. Sehingga mereka ya kalau sudah itu terjadi tentunya ya entah mereka fokus atau tidak dalam menjalankan kinerjanya. Tidak bisa dibayangkan bagi seorang pejabat ya. Ini bukan 1-2 orang, Kang Nur ya. Pejabat di Indonesia kemudian mereka terlibat judi online. Pejabat ini seorang pengambil keputusan artinya ya. Betul. Apa yang akan terjadi Kang Nur kalau seorang pejabat kemudian terjebak judi online ya, kemudian kecanduan, dikejar-kejar gitu. Sementara mereka ini pengambil keputusan. Gimana ini Kang Nur? Wah, berbahaya ini sangat miris ya Kang Su. Yang namanya seorang pejabat, beliau adalah orang yang bisa mewakili ya, khususnya mewakili masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi. Ya, betul. Ya. Apabila seorang pejabat tersebut
terjerat yang namanya, mohon maaf, tadi disampaikan judi online, itu sangat miris. Baik. Dan itu akan berdampak terhadap produktivitasnya. Karena saya lihat, saya sangat miris sekali melihat kondisi-kondisi pemberitaan hari ini. Baik. Seorang pejabat terjerat sampai judi online sampai miliaran, Kang Su. Ya, luar biasa. Nah itu wah itu luar biasa. Itu bagaimana kalau misalnya sudah terjerat seperti itu, bagaimana dia bisa menyampaikan aspirasi rakyat kalau dirinya sendiri itu dalam kondisi masalah. Nah itu betul Kang Su. sekali ya. Betul. Pejabat, belum lagi kalangan pengusaha. Betul. Dan tidak bisa dibayangkan juga ketika para pengusaha mereka membangun bisnis, kemudian mereka tergiur judi online. Kang Rizka, kira-kira ada pengalaman nggak apa yang kemudian biasanya terjadi ketika si para pengusaha ini ya tergiur kecanduan judi online, otomatis kan nggak mau berhenti dong, ya. Dan uang harus masuk terus. Betul. Apakah selalu menang? Kan enggak ya? Ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Nah itu tadi Pak Su, karena para pemodal ini pintar memberikan tawaran supaya mereka tergiur, sehingga akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Nah keyakinan itu mereka bentuk dulu, sengaja diberikan menang dulu di awal, sehingga mereka membuat keyakinan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berinvestasi lebih besar. Terus ya? Terus menerus berinvestasi lebih besar sampai akhirnya bisa jadi berhutang. Awal-awal bisa jadi menang ya gitu ya. Itu. Ya sebuah permainan ya. Betul. Menang berapa kali. Setelah menang kan otomatis mau lagi dong. Kecanduan gitu ya. Yang tadinya katakanlah 100 juta gitu kan. Karena menang otomatis ingin lebih banyak lagi dong. Begitu judi kan gitu ya. Akhirnya nambah lagi gitu. Ya, nambah lagi. Sampai akhirnya sampai pada satu titik jadi kalah. Ya, kalah. Dan ketika pada proses kalah itu dia tidak terima. Terus? Tidak terima, akhirnya mencoba bermain lagi. Dengan cara hoki-hokian lah gitu katakan seperti itu. Ya tentunya pemodal judi pun memberikan menang dulu lagi untuk menarik lagi, untuk menarik supaya dia memasukkan lebih besar. Memasukkan lebih besar. Ketika sudah memasukkan lebih besar, si korban ini bisa jadi sampai jual aset ya, bahkan bisa berutang ya. Karena memang betul di dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah sudah jelas ketika kita sudah berjudi dan sebagainya itu bisa membuat kemungkaran di sana. Banyak kemungkaran yang diperbuat nantinya. Gitu. Itu dampak dari orang yang berjudi. Baik ya. Dan akhirnya terjebak kecanduan, ingin lagi dan lagi. Udah menang, ingin menang lebih banyak. Betul. Sampai akhirnya kalah, penasaran, ada harapan menang. Itu. Uang pas-pasan, kemudian akhirnya nggak ada uang pun bela-belain. Wah, ini menarik nih. Ya, itu kan Baik ya. Ternyata judi online bisa menjadi pintu masuk berutang. Begitu ya? Betul. Dan ternyata banyak pengusaha yang kemudian berutang miliaran rupiah. Utangnya bukan untuk bisnis ternyata ya. Bahkan dari hasil utang itu atau dari bisnis itu banyak dana mereka yang kemudian masuk ke judi online. Begitu ya. Nih Kang Nurman. Kang Nur ada pengalaman nggak bagaimana seorang pengusaha kemudian dia terjebak judi online ya, dan akhirnya dia terjebak utang? Saya gimana, hampir Kang? karena saya memang Kang biasa menangani teman-teman para pengusaha nih Kang. Gitu. Dan ternyata saya dulu berpikir bahwa kenapa pengusaha-pengusaha itu punya utang? Karena dia menjalankan bisnis. Ternyata Kang fakta di lapangan sekarang memang sudah bergeser utang itu. Dari utang itu ternyata dari judi online itu bisa masuk. Dan saya pikir kalau misalnya transaksinya ya minimal lah ratusan juta lah. Ternyata saya dapat klien itu sampai miliaran Kang. Waduh. Ya Allah, dan itu saya luar biasanya beliau, tekanannya luar biasa. Ternyata begini Pak. Ternyata judi online itu hampir sama seperti berhutang. Punya tabiat buruk langsung. Tabiat buruk berutang. Betul. Ya? Ternyata itu yang disampaikan tadi oleh Mas Rizka. Tadi disampaikan kalau misalnya sudah kecanduan, dia pertama menang, kemudian merasa sudah menang, akhirnya dia nambah lagi, tawuran yang lebih besar lagi.
Nah itu di situ terus-terusan itu masih dikasih tuh pada saat terakhir. Sama halnya dengan utang ya. Nah itu bertambah dari awalnya 100 juta, 500 juta, 1 miliar, nambah terus ya. Betul. Dan akhirnya kecanduan. Begitu juga yang judi online gitu ya. Betul sekali Kang Su. Ya Allah saya sampai nan itu dampaknya apa? Pintu masuknya utang. Pada saat dia menerima kekalahan yang sangat besar, ya dia masih hasrat dan ambisinya. Karena gini Kang Su, tabiat yang namanya tabiat orang yang sudah kecanduan judi online itu otaknya itu pada saat dia kalah nih, kemudian dia tidur, itu di lamunan dia pada saat dia bangun, dia selalu berambisi, dia selalu punya keyakinan bahwa kalau hari ini pasang pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Keyakinan palsu. Nah, itu langsung. Dan saya lihat ternyata wah itu banyak sekali dah contoh-contohnya. Bahkan tetangga saya sampai jual rumah Kang Su. Oke, baik. Kang Rizka, sama judi online ya dihubungkan dengan utang miliaran. Ternyata banyak kesamaannya ya. Membuat kecanduan ya. Kemudian membuat para pengusaha atau para pejabat tidak bisa berpikir secara jernih ya. Seperti akal dan logikanya hilang seperti orang kesurupan. Kecanduan utang juga kurang lebih seperti itu. Iya betul. Iya. Sebenarnya pada dasarnya gini, seharusnya pengusaha, pejabat itu memahami semua hasil itu butuh proses. Sedangkan judul itu kan suatu hal yang kita bisa dapatkan dengan cara instan. Baik. Ya dengan cara instan dan sebagainya. Seharusnya mental pengusaha itu sudah tahu bahwa kita nggak bisa mendapatkan secara instan seharusnya. Nah, malah mereka terjerumus ke situ, sehingga mereka bisa fokus kepada main judi online tersebut karena menguntungkan di awal. Nah, ketika di penghujung gagal, maka dia jadi utang, sehingga utang tersebut membuat dirinya nggak fokus kepada bisnisnya. Baik. Bisnisnya tidak terkendali, akhirnya hancur dan sebagainya. Ya akhirnya habis semua masuk. Sudah pusing ya mengelola bisnis, ada beban masalah, nambah beban masalah baru lagi dengan cara judi online. Bahkan mencari dana dengan berutang. Jadi berkali-kali lipat masalahnya akhirnya. Ceritanya luar biasa, makanya Kang Su itu tidak sedikit banyak orang yang terjerat judi online itu mengakhiri hidupnya Kang Su. Kang Su tahu nggak yang informasi yang terbaru, satu keluarga loncat dari sebuah apartemen? Itu sangat-sangat gara-gara tekanan utang. Ternyata setelah diselidiki, ternyata memang ada histori beliau itu terjerat dengan utang dan itu. Berbahaya sekali ya. Bahaya sekali. Itulah yang dimaksud tadi ya. Menghilangkan akal sehat. Itu ngeri. Ya, luar biasa. Nah, kemudian begini, Kang Rizka, Kang Nurman ya. Ini para pengusaha ini kemudian mereka kehilangan fokus ya. Bukannya membesarkan bisnisnya, tapi yang ada mereka keasikan judi online dan kemudian membuka utang-utang baru. Sebenarnya apa ya? Dorongan utamanya apa sih? Memang asik atau ada sensasi atau memang ada dorongan ingin kaya instan atau gimana? Sebenarnya gini, Pak. Jadi bisa jadi pengusaha itu di awal udah punya utang. Udah punya utang, dapat iklan judol, dia berpikir instan buat bayar utang dari judol. Ya, atau sebaliknya dia judi online dulu baru berhutang. Ya. Nah, semua itu tentunya punya pemikiran ya ingin mendapatkan kekayaan instan. Ya. Padahal dengan dia bertransaksi, caranya dia punya utang nih, dia cari bayar untuk utang hanya tergiur judol. Ya, dengan judol dia ngutang lagi, menggali utang lebih besar lagi. Ya, bisa katakan misalkan utang dia 1 M. Ya, ya utang 1 M, dia perlu modal buat misalkan buat judi online misalkan taruh 500 juta. Otomatis utang dia bertambah 1,5. Betul. Ya. Dan hadiah yang didapatkan itu belum tentu. Belum tentu yang dia dapatkan. Artinya terjebak keyakinan palsu. Ya, tentunya kan para pemodal judi online kan sudah punya mekanisme, algoritmanya sudah diatur. Itu just games ya, permainan gitu ya. Artinya ada spekulasi di situ. Betul. Gitu. Nah, makanya itulah. Nah, makanya ya tentunya pemain-pemain atas lah yang tentunya yang paling banyak uangnya. Baik. Nanti kita akan bahas ya. Karena masalah judi online ini bukan masalah kecil. Ada desain bisa jadi gitu ya. Karena ada pengendali dong. Nggak mungkin gitu aja ya. Berjalan begitu saja ya. Gini,
Tetapi sekarang saya ingin menyoroti masalah ini ya. Ini judi online tidak hanya menimpa para pengusaha, tidak hanya menimpa para pejabat, ya, atau menimpa para orang tua. Yang paling mengkhawatirkan saat ini judi online sudah banyak menimpa dan berdampak pada pelajar, kepada anak-anak. Kang Rizka, Kang Nurman sebagai orang tua ya, bisa dibayangkan bagaimana hancurnya hati seorang orang tua ketika tahu dan melihat anak-anaknya terjebak judi online. Gara-gara judi online, faktanya akhirnya mereka, ini pelajar loh, akhirnya mereka berani berutang kepada pinjol, fintech dan lain-lain. Ya, bagaimana ini, Kang Nurman? Ya itu sangat-sangat miris ya tentunya ya. Yang pertama kali yang harus membentengi ya tentunya adalah pengawasan sih, Kang. Oke. Pengawasan orang tua itu sangat penting ya. Karena apa? Dengan kita mengawasi, karena yang namanya kita tidak bisa memungkiri yang namanya perubahan teknologi, perubahan regenerasi itu semakin cepat. Nah makanya kita kan nggak bisa yang sesuatu mengendalikan kondisinya ya. Kita hanya bisa memproteksi apa yang terdekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Makanya himbauan untuk saat ini apapun semua bisa diakses, termasuk dengan judi online. Makanya itulah pentingnya peranan orang tua untuk kita bisa memproteksi anak kita agar tidak terjadi. Baik, artinya kembali ke rumah ya, pengawasan orang tua sebagai apa? Pelindung keluarga ya, termasuk sekolah dan lingkungan begitu ya. Nah, Kang Rizka ya, ini menarik Kang Rizka. Di zaman teknologi seperti ini udah maju sekali ya teknologi ya. Mau posesif, protektif segimanapun orang tua. Ya, namanya seorang anak punya pemikiran sendiri, punya pergaulan ya. Sebenarnya masalah mendasarnya ini di mana, Kang Rizka? Baik, sebenarnya gini Pak Su. Jadi memang betul sekarang banyak kaum muda atau anak-anak itu diserang dengan judi online. Sebenarnya itu balik lagi dari kebiasaan masa lalu. Kebiasaan masa lalu. Contohnya dulu kita pernah dengar judi itu ya taruhan skor, itu siapa yang menang dapat apa, misalkan klub A dan B tebak-tebakan skor dan sebagainya, atau misalkan apa lotre di pinggir jalan dan sebagainya. Itu kan sebuah kebiasaan yang sudah dibiarkan oleh orang tua. Ya, tentunya ini peranan orang tua penting, betul. Peranan orang tua penting. Dan orang tua harus betul-betul menanamkan jati diri. Jati diri seorang anak ya. Jati diri seorang anak. Dan orang tuanya juga dong. Ya betul, orang tuanya sendiri. Makanya saya pernah belajar di salah satu program namanya MBBB, betul-betul menanamkan jati diri agar dia paham tupoksi sebagai anak itu seperti apa, orang tua itu seperti apa. Sehingga mereka punya peranan masing-masing. Sehingga si anak pun terjaga. Baik, artinya sebetulnya akar permasalahan utamanya ini kembali ke pondasi fundamental, begitu ya? Pondasi fundamental ya. Karena gini, ini faktanya saat ini ya, seperti tadi udah disampaikan ya, judul ini tidak bisa solusinya terpisah gitu ya. Dan ini harus ada kebijakan dari atas, dari para pejabat, artinya dari pemerintah atau dari negara gitu. Nah, sejauh ini dari pihak pemerintah atau negara sudah melakukan berbagai macam cara, salah satunya memblokir situs-situs judi online gitu ya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Situs diblokir, muncul situs baru dan sebagainya. Begitu susahnya kan begitu ya? Padahal sebenarnya jadi akar masalah adalah fundamental gitu ya. Kembali lagi ke akidah begitu ya. Apa yang perlu dilakukan terkait untuk menguatkan akidah anak-anak dan orang tua, Kang Rizka? Ya, sebenarnya gini, bagi para pengusaha ya, biasanya mereka fokus kepada pekerjaan mereka, sehingga anak-anaknya pun tidak terdidik gitu, tidak terawat dengan baik. Ya mungkin mereka jaga, mereka didik, cuman itu menggunakan pihak eksternal, pihak eksternal ya ke sekolah dan sebagainya. Sedangkan pihak eksternal ini kan tidak betul-betul punya peranan membentuk karakter anak. Balik lagi kepada orang tua. Makanya orang tua ini betul-betul harus memahami ya jati diri si anak, harus memahami apa tujuan hidup si anak dan sebagainya. Tentunya kita sebagai orang tua harus menggiring kepada
impian mereka yang sesungguhnya. Siap. Makanya di MBUBB itu betul-betul setting dreamnya itu terlihat. Oh, Kita diajarkan bagaimana kita membangun setting dream sehingga kita bisa mencapai impian itu. MBUBB Ya, ya. di MBUBB. Bisa dijelaskan tentang MBUBB nggak, Kang? Baik. Jadi di MBUBB ini kita ya mobil khusus bagi para pengusaha dan yang punya anak gitu ya. Baik. Pasti saya yakin punya anak lah. Mereka biasanya selalu disibukkan dengan urusan kantor dan usahanya. Baik, iya. Sehingga mereka menelantarkan anak-anaknya gitu. Oke. Dalam artian ya ketemu hanya malam saja dan sebagainya. Sehingga si anak pun mencari jati dirinya sendiri. Oke. Ya itu tadi bergaul ke temannya dan sebagainya, terjebaklah dengan judi online. Judi online ini menyebabkan dia tergiur terus menerus, akhirnya ya dapat duit dari orang tua masukin sini, dapat duit dari orang tua masukin sini. Oke. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jati diri dia terbentuk menjadi ibaratnya terbentuk hal negatif gitu. Betul. Maka peranan orang tua ini sangat betul-betul penting gitu. Nah di MBBB salah satunya adalah kita diajarkan bagaimana membentuk jati diri yang bagus, yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga anak-anak mempunyai benteng gitu ya, perisai alias tameng. Ya. Mau sebesar apapun tekanan kemaksiatan di luar sana ya, mau itu judi online, mau itu utang dan sebagainya, ketika anak-anak ini udah punya perisai, tameng, insya Allah akan aman gitu ya. Betul. Tekanan doktrin-doktrin hal-hal seperti ini ketika masuk ke anak udah punya bisa memfilter begitu ya. Itu MBUB, manfaat MBUBB begitu. Misal contohnya anak kita dibentuk sebagai pengusaha muslim. Baik. Ya pengusaha muslim itu sudah diidentitaskan sebagai pengusaha muslim. Ibaratnya kita punya 2 toples wadah yang mana ada isinya 1 garam, yang 1 gula. Oke. Toples itu. Tentunya ketika kita menuangkan garam, yang kita tuangkan apa, Pak Su? Garam. Garam juga kan? Iya. Nah, begitu halnya dengan gula, kita akan menuangkan gula. Nah, karena dia memahami bahwa toples itu punya jati diri, di dalamnya adalah garam. Betul. Maka yang dia tuangkan adalah sesuai dengan tulisan titel tadi. Baik. Si anak ketika dia sudah memahami saya seorang pengusaha muslim sejati, maka yang dia masukkan ya relate dengan pengusaha muslim tadi. Apa yang dimasukkan itulah yang akan keluar. Kalau yang dimasukkan adalah informasi yang baik dan benar, yang dikeluarkan juga baik dan benar. Betul. Apalagi misalkan contohnya dulunya orang tuanya pernah terjebak utang dan riba. Ya, dia ingin membentuk anaknya sebagai pengusaha muslim. Jangan sampai orang tuanya yang dulunya terjebak riba terulang kembali. Nah, tentunya si anak akan mencermin kepada orang tuanya. Ya, akan mencermin kepada orang tuanya bahwa saya harus berutang gitu. Saya harus mengembangkan usaha dengan utang. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa jadi terulang kembali kepada anak. Maka bagi teman-teman pengusaha yang sudah berhijrah untuk melepaskan riba, betul-betul harus memberikan wadah kepada anak, memberikan titel kepada anak, memberikan anchor kepada anak supaya dia menjadi pengusaha muslim. Nah di MBUBB bisa kita bantu. Masya Allah, MBUBB luar biasa ya. Bisa membentengi anak ya. Agar tidak terulang seperti bapaknya. Baik. Bagi seorang pengusaha, ya selain mengembangkan bisnis apalagi coba? Semuanya akan berujung kepada kebahagiaan anak dan keluarga gitu ya. Betul. Bisnis berkembang, kemudian anak dan keluarga tidak bahagia. Buat apa ya? Untuk apa juga kan gitu ya. Nah, salah satunya sudah saatnya para orang tua ini membentengi ya, berarti ya anak-anak dan keluarganya, salah satunya dari ancaman judi online dan utang begitu ya. Karena ternyata judi online bisa menjadi pintu masuk untuk berutang. Oh, luar biasa. Udah mulai kegambar ya. Saya jadi semakin jelas nih. Baik, nih saya akan beralih ke Kang Nurman nih. Kang Nurman ini terkait dengan pengusaha Kang ya. Tadi kan sudah disampaikan ternyata judi online dan utang ini punya korelasi yang sangat erat, benar ya? Betul. Keterkaitan ya. Gara-gara kecanduan judi online, kemudian dia mencari utang, mencari utang ya, mencari uang dengan berbagai cara, salah satunya berutang. Mulai dari 100 juta, 500 juta, sampai 1 miliar, 2 miliar. Bukan perkara main-main ya, ini orang-orang pengusaha loh, dan para pejabat melakukan itu gitu ya. Ini nanti dampaknya gimana Kang Nurman?
Wah, dampaknya pasti sangat-sangat signifikan lah, Kang Su ya. Yang dirasakan seperti apa tuh? Wah, maksudnya gimana? Maksudnya dia sekarang? Bagi yang sudah terjebak gitu ya, kecanduan dan sebagainya. Yang saya tahu biasanya seperti yang terjebak utang, hidupnya nggak baik-baik Ya, saja. iya, tentunya. Bagaimana itu? Betul, pastinya Kang Su. Orang yang sudah memang terjebak, udah terjebak utang, ditambah lagi Judi dengan dia online. kena masuk Judi judi online, online. ya otomatis tingkat produktivitasnya itu akan turun. Kang. Oke. Nah, tingkat produktivitasnya akan turun, daya pikir, daya fokusnya lagi akan turun. Karena yang di pikiran dia bukan bagaimana perusahaan dia mau seperti apa, mau jadi bagaimana, mau omset berapa, itu tidak lagi dipikirkan. Iya. Nggak yang lagi dipikir- fokus ya? Betul. Apalagi orang yang sudah terjebak utang, yang dipikirannya dia adalah bagaimana caranya gua bisa nutupin utang, walaupun dengan cara ngutang lagi. Oh, utang lagi. Gitu kan? Atau dengan cara judi online. Nah, itu berharap bisa dapat dari uang lebih banyak, Iya, lebih ternyata. cepat. Betul. Loh, seorang pengusaha ingin dapat uang lebih Iya. banyak, lebih cepat, harusnya ngapain? Ya harus kerja lah, tingkatin bisnisnya. Ya, berarti perbaiki bisnisnya dong. Betul. Bukannya malah judi. Nah itu, nah itulah kadang-kadang ya manusia ya Kang Su. Kadang-kadang kita tidak lepas dari yang namanya ambisi, Oke. nafsu, tergiur Baik. dengan iming-imingan. Karena dia sebenarnya dia pun punya keyakinan ya bagus. Namanya Oke. pengusaha itu punya keyakinan bagus ya Kang Su. Oke. Pengusaha besar, saya yakin tahun depan bisa omset sekian-sekian. Hmm. Nah, begitupun tapi diterapkannya dengan yang salah. Oke. Oke, terapkan. Saya yakin nih pada saat saya pasang ini, saya bisa dapat tutupin ini. Baik. Nah, itu. Baik. Nah, kemudian nih, lunas utang miliaran atau syariah award Nah, ya. Ini kan banyak membahas bagaimana caranya lunas dari utang. Makanya ada program pembelajarannya ya, iya, seperti betul. tadi Kang Rizal sampai ada Betul. MBUBB, Betul. mengembangkan bisnis untung bisnis berkah ya, dan ada juga TBE, the basic elements Betul. ya. Nah, apakah kemudian lunas utang miliaran ini bisa ya menyelesaikan atau menghilangkan kebiasaan buruk judi online tadi? Apakah relate? Bagaimana Kang Nur? Ya, sudah pasti. Terjawab. Sudah terjawab, Pak. Gimana? Jadi gini, Kang Su. Di Syariah Award, Syariah Award, kita terlalu sempit kalau ngomongin masalah utang. Oke. Ya. Karena tahu banyak kok teman-teman mau utang miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, mereka selesai juga kok. Baik. Itu hanya pintu masuknya saja, Kang Su. Oke. Karena di sini jauh lebih besar. Oke. Yang namanya seorang muslim, nanti kan kita tidak akan selamanya terus hidup ya Kang Su. Betul. Manusia betul nggak? Betul. Ya makanya kita harus paham dulu yang namanya tiga Oke. landasan dasar. Mhm. Allah menciptakan kita untuk apa? Oke. Kemudian setelah ini tujuan kita untuk apa? Kemudian kita mau kemana? Oke, setelah meninggal Ya nanti. setelah meninggal nanti. Nah itu yang kita harus pegang teguh di situ. Oke. Karena yang namanya harta, ya kita menjalankan bisnis ini kan bukan semata-mata hanya masalah untung, Dan masalah rugi. rugi dan ya tentu kan kita yang namanya bisnis itu kita ingin yang namanya ada keberkahan di situ. Oke, baik. Sehingga apa? Harta yang kita bisa dapatkan dari bisnis kita itu bisa menghantarkan kita ke ridhonya Allah, ke surganya Allah. Betul. Nah, makanya di MMC itu terlalu sempit teman-teman. Kalau ngomongin masalah hanya utang aja, padahal jauh lebih itu. Karena kembali ya, Ya. akar masalahnya adalah fundamental Fondasi. akidah ya. Betul, makanya disitulah. Makanya sebelum kita ngomong ke teknis, kita ngomong ke bisnis, ya tentu yang dibenarkan adalah pondasinya Betul. dulu. Kenapa banyak Mental. pengusaha kemudian terjebak utang miliaran? Karena pondasi fundamentalnya lemah, Rapuh, gitu ya. betul. Akhirnya mengelola bisnis dengan cara yang salah, Betul. dengan berutang. Benar. Begitu juga dengan para pengusaha atau pejabat yang kemudian dia terjebak judi online. Akar masalahnya apa? Karena lemahnya pondasi Fondasi fundamental. mental, betul. Karena terjebak oleh pemikiran keyakinan palsu, dia bisa mendapatkan Iya. uang dalam waktu lebih banyak lebih cepat dengan cara judi. Judi. Padahal dalam Islam udah jelas ya, Jelas. judi hukumnya seperti apa gitu ya kan Riza ya. Betul. Oke. Nah, kalau teman-teman pengusaha atau para pejabat ya yang saat ini tengah terjebak utang miliaran atau tengah terjebak judi online ya, bahkan sampai miliaran rupiah ya, ketika mereka ingin bergabung ke lunas utang miliaran ya atau Syariah Award ya, bagaimana caranya? Apakah ada wadahnya, pembelajarannya ya yang sesuai untuk menguatkan pondasi fundamental? Ada nggak Kang Nur? Ya sudah pasti ada Kang Su. Apa nama programnya? Ya kalau di kita ada namanya fundamental atau the basic element atau TBE. TBE ya, oke. itu. Dan di TBE itu kita gimana caranya? Karena mindset kita dari dulu nih ya, mungkin teman-teman tidak bisa menampik ya. Karena mindset kita dari dulu nih sebelum saya di Syariah Award, itu mindset kita kalau kita tidak dengan utang,
kita tidak akan punya usaha. Kan? Betul. Nah, di TB itu akan dikasih tahu bagaimana caranya kita bisa mengembangkan bisnis tanpa utang di situ langsung. Bagaimana kita bisa menjalankan bisnis, fondasi kita perkenalkan apa dampak nanti utang ke depannya itu seperti apa. Nah, itu nanti akan di TB itu. Termasuk mencabut ya sampai ke akar-akarnya ya. Sudah pasti. Kebiasaan buruk berutang, termasuk yang nggak hanya utang ya, betul. tapi perbuatan-perbuatan yang lain ya, yang sifatnya maksiat, salah satunya seperti judi ya gitu. Begitu ya Kang Rizka ya? Ya sebenarnya gini Pak. Jadi ketika bisnis kita ingin berkembang ya, kita betul-betul harus memahami tim kita. Anak buah kita lah ibaratnya, karyawan kita atau putra-putra kita. Jadi sama halnya dengan kita ingin hidup bahagia, kita harus pahami anak istri kita. Nah bisa jadi di antara tim kita itu sudah ada terjebak utang. Ya. Sudah terjebak utang, sudah bahkan bisa jadi berdampak kepada pekerjaan yang tidak maksimal. Nggak produktif lagi ya. Produktif. Ketemu klien ya ibaratnya tidak fresh gitu ya, karena dia mikirin utang terus. Semua akhirnya apa yang terjadi? Perusahaan omsetnya menurun. Betul. Gara-gara itu. Makanya bagi teman-teman ya yang sekarang bisnisnya lesu bisa jadi dampak dari situ, dari tim atau karyawan yang berhutang. Makanya baiknya tim atau karyawan ini dilibatkan untuk belajar juga. Betul. Gitu. Agar apa? Agar mereka punya frekuensi yang sama, dorongan yang sama, sehingga mereka bareng-bareng berjuang untuk membangkitkan usaha tersebut. Berarti ajak keluarga ya, anak, istri, ajak juga tim. Betul. Ya. Untuk apa? Belajar gitu ya, di Syariah Award. Dampak dari utang itu bikin orang nggak fokus Mas. Betul. Sehingga kerjanya pun ya ibaratnya bisa dikatakan hanya formalitas saja, karena pikirannya bisa jadi kemana-mana. Insya Allah sebetulnya kalau akarnya, pondasi fundamentalnya udah terpatri dalam diri masing-masing ya tadi ya, mau ancaman itu berapapun, kalau udah punya benteng aman-aman aja insya Allah ya. Kang Rizka, Kang Nurman ya, sebetulnya ini masih banyak sekali ya, bahasan yang masih perlu banyak sekali kita harus diskusikan ya. Sangat menarik, sangat seru ya, dan banyak yang bisa kita informasikan ke para pengusaha ya, business owner atau para leader. Tapi lagi-lagi kita dibatasi oleh waktu ya. Saya terima kasih banyak nih Kang Rizka, Kang Nurman nih, para sahabat lama saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, baik para pengusaha, business owner dan para leader dimanapun berada ya. Bagi Anda yang saat ini tengah terjebak utang miliaran atau tengah terjebak judi online, ingin segera berhenti, ingin segera terbebas dari kebiasaan buruk judi online dan utang ya, Anda pasti bisa ya. Nah, bagaimana caranya? Silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan Lunas Utang Miliaran atau Syariah Award. Insya Allah apa yang saat ini sedang Anda alami ya, tekanan hidup, kemudian tertekan, kemudian tidak enak makan, tidak enak tidur, kemudian tidak fokus berbisnis, kemudian rumah tangga hancur gara-gara judi online, dan lain-lain. Insya Allah akan Anda temukan ketenangan itu bersama Lunas Utang Miliaran atau Syariah Award. Silakan Anda bisa meninggalkan jejak, atau bisa komentar, atau bisa menghubungi link yang ada di bio channel YouTube kami. Insya Allah nanti tim dari Lunas Utang Miliaran akan membantu konsultasi Anda untuk lepas dari masalah-masalah tersebut. Semoga apa yang sudah menjadi kita diskusikan tadi bermanfaat bagi teman-teman atau sahabat semuanya, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam podcast berikutnya. Saya dengan Kang Su mewakili Kang Rizka dan Kang Nurman ya. Mohon maaf kalau ada kehilapan, kesalahan, dan kami ucapkan terima kasih sudah menyimak. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.